Salam semesta, hidup itu jalani saja. Menjadi pribadi penuh arti lewat kisah para nabi. Kawan, setan mendatangi setiap generasi dengan sesuatu yang cocok untuk mereka. Pada bangsa Arab di masa jahiliyah beredar ungkapan, jangan bertawaf di Ka'bah dengan baju yang kau pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Karena itulah mereka bertawaf dalam kondisi telanjang. Akhirnya setan menertawakan mereka lewat pintu ibadah. Pada masa sekarang yang sudah berkembang dan maju ini, setan membuat manusia senang kepada penampilan telanjang dan pakaian mini, dengan menjadikan itu sebagai simbol kemajuan peradaban dan pemikiran. Akhirnya kebebasan berwujud dalam penampilan telanjang para wanita. Mode saat ini adalah pakaian ketat dan mini, yakni telanjang. Tahukah engkau bagaimana pandangan terhadap jilbab pada masa sekarang? Mereka bilang ayat jilbab hanya satu dalam Al-Quran. Kisah Nabi Adam adalah kisah kita semua sebagai manusia. Kawan, pakailah jilbab. Jangan biarkan setan menjerumuskanmu dari sini. Dan perhatikanlah baik-baik persoalan sangat berbahaya ini. Renungkanlah arti jilbab dan rasa malu. Camkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua golongan dari umatku tidak masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Salah satu dari golongan itu adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang, serta melenggak-lenggokkan tubuh. Nah, apakah engkau masih senang dengan pakaianmu yang terbuka? Ketahuilah kawan, setan mendatangi setiap generasi dengan sesuatu yang cocok untuk masing-masing generasi. Perhatikanlah ayat 20 hingga 26 surat Al-A'raf. Engkau akan melihat bagaimana Allah menyebutkan persoalan tersingkapnya busana atau terbukanya aurat lebih dari 5 kali dalam satu halaman. Mengapa Al-Quran menyebut itu dengan sau'ah, bukan aurat? Sebab ketika aurat terbuka, seseorang merasa tidak nyaman, yakni yasu'u. Mulailah keduanya menutupi aurat dengan dedaunan surga. Padahal tidak ada orang selain mereka berdua. Mengapa mereka harus membalikan dan menutupi badan? Sebab rasa malu adalah bagian dari fitrah Adam dan Hawa. Lalu, mengapa sekarang keterbukaan aurat menjadi hal biasa, serta tidak lagi merupakan aib dan sesuatu yang terlarang? Mengapa penampilan telanjang begitu merabak di berbagai media dan majalah? Mengapa kita juga seperti itu? Mengapa kita meniru Barat dalam sesuatu yang buruk, tetapi kita tidak mencontoh sesuatu yang baik dari mereka? Maka dari itu kawan, tolong peliharalah jilbab dan rasa malu. Jika engkau tidak mampu atau tidak mau berjilbab, setidaknya milikilah rasa malu. Jadi kawan, kisah Nabi Adam dimulai dengan penghormatan dan dilanjutkan dengan pembebanan, yakni tanggung jawab atas bumi ini. Lalu ia lupa dan bermaksiat kepada Allah. Ia pun turun ke bumi. Allah menganugerahinya tobat sehingga ia tobat dan mendapat ampunan. Setelah itu ia digantikan oleh para keturunannya, dan ia sendiri kembali kepada Allah menuju penghormatannya. Bagaimana dengan kita? Setiap kita pun mengalami semua itu. Setiap manusia melewati seluruh tahapan
tersebut dan berhenti pada salah satunya. Ada kalanya manusia lupa untuk taat atau bermaksiat hingga terlena dengan kemaksiatan, atau mencapai tobat, ridho Allah, dan diangkat sebagai khalifah dengan tujuan baginya adalah memperbaiki umat dan segala kerusakan. Banyak orang yang jatuh dalam kemaksiatan dan kelalaian tanpa keluar darinya. Berusahalah untuk sampai pada tobat agar engkau mendapatkan penghormatan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, hidup itu jalan saja. Salam semesta.